Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Jessie. Nah, di video sebelumnya kita udah tahu cara nyiapin data yang akan kita gunakan di aplikasi Shazam ini, dan juga kita udah kenal apa itu aplikasi Shazam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Di dalam analisis ini kita akan mengestimasi linier sederhana dan juga linier berganda. Untuk mengestimasi data tersebut kita membutuhkan variabel terikat dan juga variabel bebas. Untuk data sebelumnya kita udah tahu variabel terikat yang saya gunakan adalah pendapatan, sedangkan variabel bebas yang saya gunakan adalah luas lahan, harga jual, hasil produksi, dan juga biaya produksi. Setelah kita tahu variabel bebas dan variabel terikat yang kita gunakan, kita perlu membuat hipotesis. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis ini terdiri dari dua, yaitu hipotesis deskriptif dan juga hipotesis statistik. Hipotesis deskriptif contohnya adalah misalnya diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi. Dan sedangkan hipotesis statistiknya adalah hipotesis 0 jika beta 1 sama dengan 0, maka artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi. Jika hipotesis 1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0, artinya variabel luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi. Setelah kita membuat hipotesis, maka kita bisa masuk ke dalam aplikasi Shazam yang akan kita operasikan. Pertama kita buka dulu aplikasi Shazamnya. Setelah itu baru kita masukkan instruksinya ke dalam kolom editor. Sebelumnya sudah saya buat instruksinya. Kita tinggal copy di sini. Terus untuk baris pertama, instruksi file 33 adalah instruksi yang menunjukkan tempat data yang akan kita analisis. Cara membuat instruksi pada baris pertama adalah pertama kita buka file yang akan data yang akan kita analisis. Contohnya di sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian bagian location kita copy dan kita pindahkan ke depan file 33. Terus kita beri tanda garis miring. Terus kita copy nama filenya, terus kita paste di sini. Dan baris kedua itu adalah sampel 140. Itu adalah instruksi yang menunjukkan jumlah sampel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 40 sampel. Kemudian di baris ketiga itu ada red 33. Itu adalah instruksi yang akan memberi label pada data yang akan kita buat. N itu adalah jumlah responden, YT adalah variabel terikat, dan X1, X2, X3, X4 adalah variabel bebas. Kemudian ada generate sama dengan 1. Ini adalah instruksi yang diberikan kepada Shazam untuk membuat 30 kali 1 vektor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Kemudian di bawahnya itu ada matriks X sama dengan cos X1 adalah instruksi yang memerintahkan Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama X dengan elemen konstanta X1. Kemudian di bawahnya itu ada generate Y sama dengan YT adalah instruksi yang dapat membuat vektor Y dengan nama baru yaitu YT. Kemudian di bawahnya itu ada matriks
beta hat sama dengan INF buka kurung X petik X tutup kurung bintang X petik Y adalah instruksi untuk menghitung nilai beta hat dengan metode kuadrat terkecil. Kemudian di bawahnya itu ada instruksi print beta hat. Instruksi ini adalah instruksi untuk menampilkan estimasi instruksi sebelumnya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada matriks E sama dengan Y min X bintang beta hat. Itu adalah instruksi untuk menghitung nilai error atau ET. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada matriks seek to head dan sama dengan E petik E garis miring 38. Itu adalah instruksi untuk menghitung nilai totopi 2. Kemudian di bawahnya lagi itu ada print seek to head. Instruksi ini adalah instruksi untuk menampilkan estimasi instruksi di atasnya. Kemudian instruksi di bawahnya adalah matriks COFB sama dengan seek to head bintang INF buka kurung X petik X tutup kurung. Itu adalah instruksi yang akan menghitung varian dan kovarian matriks beta hat. Dan di bawahnya ada print COFB adalah instruksi untuk menampilkan estimasi sebelumnya. Kemudian ada matriks teror sama dengan SQRT buka kurung diak tutup kurung COFB tutup kurung 2 kali adalah instruksi yang akan memberikan instruksi menghitung akar atau SIRT dari elemen diagonal atau diak dengan COFB yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada instruksi print teror adalah instruksi yang akan menampilkan hasil analisis dari instruksi sebelumnya. Dan terakhir adalah stop. Setelah kita buat instruksinya, kita tinggal klik menu run. Nah, jadi seperti ini kita udah dapat hasil beta hat dan juga hasil terornya. Setelah kita dapat hasilnya, kita pindahkan ke kolom Excel. Baru kita lakukan operasi dengan membagi beta hat dan juga teror. Jadi ini adalah nilai dari T hitung dari data yang telah kita analisis. Setelah kita mendapatkan nilai T hitung, kita lakukan perbandingan dengan nilai T tabel. Jadi jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti terima H0 tolak H1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti tolak H0 dan terima H1. Kita buka dulu tabelnya. Di sini ada kolom 1 degrees of freedom. Nah, di degrees of freedom ini adalah data yang didapat dari jumlah responden, kemudian dikurang dengan jumlah variabel yang kita gunakan dan dikurang 1. Jadi di sini saya menggunakan 40 responden, kemudian dikurang 1 variabel dan juga dikurang 1 lagi. Jadi hasilnya adalah 38 dengan di baris 38. Dan di sini kita menggunakan analisis two-tailed test karena di sini kita hanya melihat berpengaruh atau tidak berpengaruhnya variabel yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan two-tailed test dan significant levelnya adalah 5%. Jadi di sini datanya adalah 2,024. Jadi jika T hitung kita itu lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Jika T hitung kita lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Di sini kita dapatkan T hitung kita lebih besar daripada T tabel. Jadi tolak H0 dan terima H1 yang artinya luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani kopi. Kemudian kita masuk ke
analisis linear berganda. Perbedaannya kita di sini menggunakan seluruh variabel yang kita gunakan. Kita lakukan seperti analisis linear sederhana. Di sini kita hanya mengubah pada dua bagian, yaitu di bagian matriks X cos. Kita tambahkan X2, X3, dan X4. Kemudian di bagian matriks seek to head sama dengan I petik I garis miring 38 kita ganti 35. Dan kita klik run, nilainya muncul dan pindahkan nilai yang telah kita dapatkan, nilai beta hat dan juga nilai sterornya ke Excel. Kemudian kita bagi nilai beta hat dan nilai sterornya. Setelah kita masukkan datanya, kita bagi seperti tadi. Dan kita bandingkan sama seperti linear sederhana sebelumnya, kita bandingkan dengan T-table. Pada degrees of freedom kali ini saya menggunakan 35 karena di sini saya menggunakan 4 variabel, jadi 40 dikurang 4 dan dikurang 1 hasilnya 35 pada degrees of freedom. Di sini tidak ada, jadi kita menggunakan degrees of freedom yang lebih tinggi daripada 35. Jadi di sini saya menggunakan 36. Signifikan levelnya 5% dan hasilnya adalah 2,028. Nah, di sini kita perbandingkan lagi. Jadi jika T hitungnya itu lebih besar, berarti variabel berpengaruh, dan jika T hitungnya lebih kecil, maka variabelnya tidak berpengaruh. Di variabel di X1 itu luas lahan berarti tidak berpengaruh. Kemudian karena T hitungnya lebih kecil daripada T-table, kemudian di X2 itu berpengaruh karena T hitungnya lebih besar daripada T-table. X3 dan X4 juga tidak berpengaruh karena T hitungnya lebih kecil daripada T-table. Dari hasil yang didapat, terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh, yaitu luas lahan, hasil produksi, dan biaya produksi. Menurut saya, misalnya pada luas lahan itu tidak berpengaruh karena petani yang memiliki luas lahan yang besar belum tentu bisa mendapatkan pendapatan yang besar karena petani tersebut tidak menanami kopi secara keseluruhan dan secara maksimal. Maka dari itu, luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Bisa saja petani yang memiliki luas lahan yang hanya sedikit tapi dia memaksimalkan penggunaannya, maka dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari petani yang memiliki luas lahan yang lebih besar. Begitu juga dengan hasil produksi. Menurut saya, jika petani tersebut memiliki hasil produksi yang lebih tinggi daripada yang lain, namun harga yang ia jualkan itu rendah, maka hasil produksi yang banyak tersebut juga akan kalah dengan petani yang menjual dengan harga yang lebih tinggi. Begitu juga dengan biaya produksi. Jadi harga jual memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan petani karena harga jual pengali hasil produksi yang akan menjadi pendapatan petani. Maka dari itu harga sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Semakin tinggi harga yang diberikan, maka semakin besar juga pendapatan yang petani dapatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.